saya Muhammad Fahri Arazak dengan NPM 213300526214. Nama saya Muhammad Remika Erlambang dengan NPM 223300516121. Nama saya Ahmad Akmal Sultani dengan NPM 223300516123. Nama saya Salma Magdalena Muswaya dengan NPM 223300516125. Nama saya Fania Dinda Aprila dengan NPM 223300516122. Nama saya Rahmadini Wijayanti dengan NPM 223300516124. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan negara. Di sini saya akan menjelaskan apa arti negara. Negara adalah merupakan suatu wilayah yang ada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan di bidang politik, ekonomi, militer, sosial maupun budaya. Lalu di wilayah tersebut akan diatur oleh pemerintahan di wilayah tersebut. Negara juga dapat diartikan sebagai suatu aturan atau sistem yang ada di wilayah tersebut yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Negara juga memiliki syarat atau unsur untuk berdirinya suatu negara. Yang ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah syarat atau unsur yang mutlak saat negara itu berdiri. Contohnya seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua ada unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah suatu unsur atau syarat yang tidak harus ada saat negara itu berdiri. Boleh menyusul. Contohnya seperti pengakuan dari negara lain. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan dan fungsi negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan negara menunjukkan apa yang secara ideal hendak dicapai oleh suatu negara, sedangkan fungsi negara merupakan pelaksana cita-cita itu dalam kenyataannya. Perbedaan tujuan negara dan fungsi negara. Tujuan negara merupakan sasaran yang akan hendak dicapai dan telah ditetapkan, sedangkan fungsi negara mencerminkan suatu aktivitas nyata dalam mencapai sasarannya. Dan jika tujuan negara menunjukkan dunia cita dengan suasana ideal yang harus terwujud, maka dari itu fungsi negaralah yang melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. Dan jika tujuan negara bersifat abstrak dan ideal, maka fungsi negara bersifat real dan konkret. Tujuan negara pada saat ini, yang pertama, negara mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga negara, sehingga akan mendorong warga negara untuk bisa beraktivitas. Dengan demikian akan menimbulkan kompetisi sehat dalam hal mengabdi kepada negara. Yang kedua, kesejahteraan rakyat di tempat yang utama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Yang ketiga, kemakmuran, penggalian SDA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan negara sebelum abad 19. Saya akan menjelaskan pendapat para ahli tentang tujuan negara. 1. Yaitu dari Plato, tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia. Yang kedua dari Roger Hasseltau, tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta dapat mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. Yang ketiga dari John Locke, yaitu tujuan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alamiah atau menjamin hak-hak dasar setiap individu. Yang keempat ada dari Harold Zelaski, yaitu tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya secara maksimal. Yang terakhir ada dari Aristoteles, yaitu tujuan negara adalah menjamin kebaikan hidup warga negaranya. Tujuan suatu negara dalam pandangan Charles E. Merriam dalam bukunya Sistematik Politik. Yang ke-1 yaitu external security, yaitu perlindungan terhadap serangan negara lain atau invasi. Yang B, keamanan di dalam, yaitu di dalam masyarakat adanya pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan pada segenap fungsionaris. Terdapat pula badan-badan dan usaha yang dimengerti demi kemajuan bersama. C, keadilan, yaitu terwujudnya di dalam suatu sistem yang disepakati bersama dan dianggap patut. Yang D, kesejahteraan umum, yaitu di bidang keamanan, ketertiban, keadilan, kebebasan
Lalu yang kedua di bidang pendapatan nasional, pengembangan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Yang kebebasan, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Tujuan ini adalah hal yang esensial, yaitu di dalam kebebasan keinginan individu. Teori tujuan negara dari ahli Profesor James Wilford Garner dalam bukunya Political Science and Government. Dia menyebutkan 3 teori tujuan negara. Yang pertama, tujuan negara asli atau original. Tujuan ini harus dipenuhi di bidang perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Yang kedua ada tujuan sekunder atau secondary goals. Tujuan ini yaitu mensejahterakan warga negara seluruhnya. Yang terakhir ada tujuan negara dalam bidang peradaban atau mission of civilization, yaitu tujuan ini termulia untuk memajukan peradaban dan menginginkan kemajuan negara. Dua perbedaan teori tujuan negara oleh Niccolo Machiavelli dan Lord Changyang. Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa kekuasaan itu adalah sebagai alat untuk mencapai kebesaran dan kehormatan bangsa. Sedangkan Lord Changyang berpendapat bahwa kekuasaan digunakan hanya untuk menghimpun dan memperbesar kekuasaan semata. Perbedaan lainnya ada pada cara mencapai tujuan suatu negara itu sendiri. Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan negara, penguasa atau raja dalam bertindak tidak perlu mengingatkan kepada moral, etika, kesusilaan, dan agama. Bahkan bila perlu mereka dapat bersikap licik. Sedangkan menurut Lord Changyang, untuk mencapai tujuan negara adalah dengan membentuk tentara yang kuat, berdisiplin, dan siap setiap saat menghadapi ancaman. Sekian penjelasan tentang tujuan negara dari kelompok kami. Terima kasih atas